Sunan itu sangat sakti. Aku bukan seorang pendekar. Tapi aku ingin menjadi pendekar terhebat. Dan Kanjeng Sunan bisa membuat aku menjadi seperti itu. Baiklah. Aku akan mengangkatmu sebagai murid. Tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya, Kanjeng? Carilah sebuah kitab yang disebut Kitab Al-Hikmah. Setelah kamu menemukannya, kamu akan mengetahui. Bawakan kitab itu padaku ke Padepokan sebelum malam bulan purnama. Tapi kalau kamu tidak bisa, kamu tidak akan menjadi muridku. Aku sanggup. Aku akan buktikan kepadamu bahwa aku layak menjadi muridmu. Cukup! Dalam gerak menyerang, kalian harus tetap waspada dan menatap mata musuh. Karena dari sorot matanya, kalian bisa melihat apa yang direncanakan oleh musuh. Bukan itu saja, Kanjeng. Terkadang, musuh akan membuat gerakan tertipu dan memecah perhatian kalian hingga kalian lengah. Pada saat itu musuh akan menyerang kalian pada sasaran yang sebenarnya. Kamu maju. Kamu sudah siap? Saya sudah siap, Gusti. Tunggu! Apa maksudmu, Kipati? Gerakan tipu adalah pemecah perhatian, tapi serangan yang sesungguhnya adalah kecepatan dan kewaspadaan. Tapi ini semua cuma latihan, bukan pertempuran yang sebenarnya. Apa bedanya? Kalau kita tiba-tiba diserang oleh musuh, apa kita sudah siap? Sebagai patih kerajaan Demak, saya hanya ingin mencontohkan bagaimana pertarungan yang sesungguhnya. Sunan Kudus, mau kau bertarung kepadaku? Baiklah, Kipati. Mari kita berlatih bersama. Kita buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita. Tidak perlu, Kipati. Ini hanya tanding biasa di kesatria. Kenapa Kanjeng Sunan? Kanjeng Sunan tahu. Tahan, Kipati. Jangan menggunakan senjata. Cabut senjatamu, Sunan. Kita tunjukkan siapa yang paling sakti. Kipati sepertinya tidak menganggap ini sebagai latihan.
hentikan! Astaghfirullahaladzim. Sunan Kudus yang dimuliakan oleh Allah, Patih Agung, kalian berdua tidak perlu membuktikan siapa yang lebih hebat di antara kalian. Karena kalian berdua adalah kesatria pinunjuk dari kerajaan Demak. Maaf Kanjeng Sultan, kami hanya latihan. Saya hanya memberi contoh kepada prajurit bagaimana melakukan serangan yang sebenarnya. Latihan saya tidak melihat sedikit pun seperti latihan. Yang saya lihat, kalian itu seperti dalam pertempuran. Maaf Kanjeng Sultan. Cukup. Kanjeng Sunan Kudus yang dimuliakan oleh Allah, ada yang ingin saya bicarakan. Sendiko, Gusti. Mari. Aku yakin Sunan Kalijaga sudah menemukan bocah Nogowumu itu. Selama Sunan Kalijaga masih hidup, dia akan selalu menghalangi kita. Selanjutnya, apa yang kita harus lakukan terhadap Sunan Kalijaga? Satu-satunya jalan, kita harus minta bantuan seseorang. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Rai Sunan. Aku sudah menunggumu sejak tadi. Bagaimana keadaan istana Demak, Kang Mas? Alhamdulillah. Istana dalam keadaan aman. Bagaimana keadaanmu di Mas Kalijaga? Alhamdulillah. Berkat doa Kang Mas Sunan, aku baik-baik saja. Tentu Kang Mas Sunan sudah tahu maksud kedatanganku ke sini. Soal Nogowumu. Benar, Kang Mas. Karebet sudah aku temukan. Di mana anak itu sekarang? Dia berada di bawah pengawasanku, Kang Mas. Bagus di Mas Kalijaga. Enggih, Kang Mas Sunan. Nogowumu, bukankah itu pusaka peninggalan raja-raja teras keturunan Majapahit? Dan terakhir pemiliknya adalah Ki Pengging. Benar, Gusti Sultan. Sudah lama aku tidak pernah mendengar keberadaannya. Lalu kenapa pusaka itu tiba-tiba muncul? Ngapunten, Gusti Sultan. Aku justru mengkhawatirkan kekacauan yang muncul di kalangan para pendekar akibat memperebutkan mustika Nogowumu. Huru-hara dan pertumpahan darah akan mengganggu ketentraman di Demak. Bukankah itu sudah menjadi tugasnya Sunan Kudus sebagai panglima kerajaan Demak? Kalau Sunan Kudus tidak sanggup, Sunan bisa mundur. Apa Kipati melakukan kemampuanku? Tidak usah banyak sandiwara, Sunan Kudus. Terakhir saya dengar kabar berita, pusaka diturunkan oleh Ki Pengging. Dan orang satu-satunya yang bertemu Ki Pengging di akhir hidupnya adalah Sunan Kudus. Apa maksud Kipati dengan menyebut namaku?